Saya Irene Tenda SPD. Saat ini saya menjadi peserta UKM PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Saat ini saya akan melaksanakan pengambilan video untuk uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Silakan. Siapa diri? Syabat salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan dulu kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan minta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Silakan Anselmus untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, berkatilah proses pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, semoga terlaksana dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Anselmus. Ibu akan mengecek kehadiran untuk hari ini. Ketua kelas, Angel, bagaimana? Hadir semua. Oke, terima kasih semuanya boleh hadir. Tidak ada yang sakit dan hari ini kita boleh lengkap dan kita akan mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum mulai pembelajaran kita akan masuk dalam materi. Semuanya dipersilakan untuk mempersiapkan diri, silakan dipersiapkan bukunya, peralatan tulisnya, dan bajunya silakan dirapikan. Pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang materi laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya? Siapa yang masih ingat apa itu pengertian laju reaksi? Ya, silakan Gaby. Kesempatan yang diberikan kepada saya, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu laju reaksi merupakan cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung atau bekerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waktu dikembalikan. Oke, berikut ini Ibu akan tampilkan di slide bagaimana beberapa gambar-gambar alat seperti yang kalian lihat di atas. Ada yang bisa memberikan komentar atau bisa menjelaskan bagaimana cara berjalan di atas? Silakan, Ade. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ade Setiawan Bilang, dan saya akan menjawab pertanyaan yang gambar di atas. Gambar di atas adalah sebuah gambar timbangan yang cara penggunaannya yaitu untuk menimbangkan suatu benda antara kiri dan kanan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ade Setiawan yang sudah menjelaskan tadi bahwa seperti yang kita lihat di atas sama-sama, ini adalah alat yang dipakai untuk menentukan berat suatu benda, dan cara kerjanya itu adalah di sebelah kiri dan sebelah kanan dia itu harus seimbang. Kalau dia sudah seimbang, baru kita boleh melihat di jam penunjuknya berapa berat dari benda tersebut. Ya. Itu juga ada hubungannya dengan materi kita yang akan kita pelajari, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Oke, berikut ini kita akan mengetahui bagaimana kompetensi dasar dari pembelajaran kita serta beberapa indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menjelaskan reaksi dan timbangan dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Adapun indikator yang akan kita capai, yang pertama bisa menjelaskan konsep kesetimbangan kimia, baik itu secara reversibel maupun irreversibel. Kemudian yang kedua, kita akan mendeskripsikan kesetimbangan kimia dinamis. Kemudian
Kemudian yang ketiga, kita akan membedakan reaksi keseimbangan homogen dan heterogen. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.8 atau bagian keterampilan, menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai. Dan indikatornya yaitu menyajikan hasil diskusi penentuan kesetimbangan. Jadi nanti kita akan bentuk kelompok dan di dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya dan dipresentasikan kepada teman yang lain dan saling memberikan tanggapan. Oke, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning diharapkan peserta didik nanti dapat mampu menjelaskan konsep keseimbangan kimia yaitu secara reversible dan irreversible. Kemudian yang kedua nanti kalian juga bisa menjelaskan dengan baik keseimbangan kimia dinamis. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan membedakan keseimbangan yang bersifat homogen dan bersifat heterogen. Berikut ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran, silakan diperhatikan ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar kimia. Materi yang akan kita pelajari tentang kesetimbangan kimia. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata kesetimbangan? Ya, ada hubungannya dengan timbangan. Ketika timbangan itu seimbang, berarti jarumnya itu menunjukkan dia tegak lurus atau diam. Berarti dia seimbang. Begitu juga dengan kesetimbangan. Dia akan setimbang ketika laju reaksi kiri dan kanan itu sama. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang reaksi kesetimbangan dalam reaksi kimia. Reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya terbagi atas dua. Ada yang tahu? Yang pertama adalah reaksi kimia yang berlangsung searah atau satu arah. Kemudian yang kedua, reaksi kimia yang berlangsung secara dua arah. Oke, yang pertama reaksi searah. Reaksi searah itu adalah reaksi yang berlangsung secara satu arah. Jadi dari sini dia jalurnya dari reaktan menuju ke produk atau ke arah kanan dalam suatu reaksi kimia. Dan reaksi ini tidak bisa kembali lagi hanya bersifat secara satu arah atau irreversible. Contohnya, kalian membakar kertas itu akan menjadi abu. Abu tidak mungkin akan kembali menjadi kertas seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah reaksi yang berlangsung secara dua arah atau dia bolak-balik atau disebut juga dengan reversible. Nah, pada reaksi ini, reaksi kimia yang berlangsung ini dari reaktan menuju ke produk atau bisa juga dari produk kembali menjadi reaktan. Jadi dia bisa bolak-balik. Contohnya, misalnya ketika kalian merebus air, ketika dia mendidih, air itu akan menguap. Ketika kalian tutup dengan panci, air yang tadinya menguap itu akan singgah di panci dan karena ada peristiwa kondensasi dia akan kembali menjadi air dan turun kembali seperti itu. Itu salah satu contoh peristiwa bahwa reaksi kimia itu dapat berlangsung secara dua arah, artinya dia bisa balik kepada bentuk asalnya. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dibedakan atas kesetimbangan dinamis dan kesetimbangan statis. Oke, yang pertama, kesetimbangan kimia yang bersifat statis. Pada kesetimbangan kimia yang bersifat statis di sini, semua gaya yang bekerja pada objek itu bersifat seimbang, sehingga tidak ada gaya yang dihasilkan. Oke, yang berikutnya kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis. Pada kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis, itu akan diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek itu bersifat seimbang, tetapi objeknya sendiri itu bergerak. Kita sudah belajar tadi tentang reaksi kimia dan kesetimbangan kimia. Nah, mungkin ada pertanyaan tentang reaksi kimia atau kesetimbangan kimia. Kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada ciri-ciri dalam kesetimbangan kimia. Nah, berikutnya kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah dalam ruangan tertutup. Artinya
harus dikondisikan dalam ruangan yang tertutup sehingga produk dan reaktan di dalam itu akan kembali atau bolak-balik kembali ke asalnya. Kemudian yang kedua yaitu laju reaksi ke kiri dan ke kanan itu sama besar. Artinya di sini seimbang reaksi dari produk ke reaktan maupun dari reaktan ke produk itu dia sama. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis reaksi kesetimbangan. Ada dua. Yang pertama itu adalah reaksi kesetimbangan homogen. Yang kedua adalah reaksi kesetimbangan heterogen. Bagus. Yang pertama kita akan belajar tentang kesetimbangan homogen. Dalam kesetimbangan homogen, dalam reaksi kesetimbangan itu hanya terdapat satu wujud zat, misalnya gas saja atau larutan saja. Contoh, pada pembakaran gas nitrogen dengan gas hidrogen, dia juga menghasilkan gas NH3 atau gas amoniak. Itu salah satu contoh dari kesetimbangan homogen. Yang berikutnya, yang kedua adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu di mana di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, bisa ada cair, ada padat, ada gas. Oke, selanjutnya setelah menyaksikan video tadi penjelasan mengenai materi kita hari ini, ada yang ditanyakan? Ada. Silakan Suci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suci Melantriage. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, kapan reaksi dua arah dikatakan setimbang? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Suci untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Kapan reaksi dua arah itu dikatakan setimbang? Kalian tadi sudah menyaksikan video yang Ibu tampilkan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita Suci? Ya, silakan Marlina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marlina Tulung. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Suci. Apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Marlina, betul sekali sesuai dengan video tadi yang sudah sama-sama kalian saksikan, kalian tonton tadi sudah sangat jelas ya jawaban yang disampaikan oleh Marlina. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama membuat kelompok karena semuanya hadir hari ini, jadi kita buat 2 kelompok saja. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silahkan kalian gabung dengan kelompok. Ya, sini kelompok 1, di sebelah kanan Ibu kelompok 2. Silahkan. Sudah di kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya di sini nanti Ibu akan memberikan bahan ajar yang akan kalian baca. Kemudian ada LKPD yang akan kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Kemudian dalam diskusi sebentar usahakan jangan cuma 1 orang, tapi dalam diskusi itu harus ada yang namanya kerjasama, saling membantu, saling menolong. Permasalahan-permasalahan yang ada kalian diskusikan sama-sama untuk memperoleh solusi dari setiap permasalahan yang ada. Oke. Ini untuk kelompok 1, silakan dibaca materinya. Ini untuk kelompok 2.
sudah ada bahan ajarnya ini, silakan dibuka, silakan dipelajari lagi jika ada tadi hal-hal yang kurang dipahami dalam video. Nah, kemudian setelah itu silakan dibuka LKPD-nya. Kemudian silahkan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kemudian kalian tulis jawabannya. Tapi terlebih dahulu kalian tulis nama anggota kelompok. Oke, silahkan. Ya. Oke, selanjutnya, kelompok 2 ada bahan ajarnya. Ini silakan kalian baca. Kalau ada yang hal-hal yang kurang dipahami dari video tadi, ada penjelasan di dalam bahan ajarnya. Kemudian kalau sudah paham, silakan buka LKPD-nya. Oke, kemudian silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di LKPD-nya sesuai dengan materi yang ada, permasalahan yang ada di sini. Silakan kalian jawab, tapi kalian diskusikan dulu. Kalau kalian sudah sepakat jawabannya, baru silakan kalian tuliskan. Oke, silakan bekerja sama menjawab soal dan permasalahan yang ada. Tapi sebelumnya tulis nama anggota kelompok. Oke, silakan. Jadi untuk tulisan ini sudah itu cari. Tulis di segini. Jawaban yang kedua. Ini sebetulnya. 3. Jadi teman-teman sekalian, reaksi dua arah itu reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan, dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Ngerti? Tapi persamaan dalam tubuh sehari-hari itu gimana? Oke, persamaannya itu Masih ada contoh yang persamaan kayak di kehidupan sehari-hari kan? contoh. Jadi kita coba tulis, nggak usah baca. Baca. Jadi apa? Sige, mari. N2 HC 1 dalam kurung Aki dalam kurung garis begini N Ke reaktan atau ke kiri. apa jadi Ciri-ciri reaksi reciprocal dua arah adalah: 1. Ciri-ciri Reaksi reciprocal reversible. 1. Persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Dalam kurung panah
Ciri-ciri dalam kelas. Mana bola balik? Dua. Reaksi. Sebut. Reaksi maju. Koma. Reaksi ke arah reaktan. Sebut reaksi balik. Titik. Sudah. Hmm. Lanjut. Kira-kira Irreversible. Yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau titik ke kanan pada reaksi ini atau ke kanan pada reaksi ini. Ciri-ciri reaksi searah atau irreversible. Reaksi irreversible. Satu. Persamaan reaksi. Oke, bagaimana sudah? sementara Oh iya, silakan. ada persamaan Persamaan reaksi ditulis. Tulis dengan satu anak panah. Produk garis miring kanan dalam kurung satu anak panah. Begini macam satu arah apa? kanan. Dua. Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Tiga. Produk tidak dapat terurai. Menjadi zat-zat reaktan. Dan empat. Reaksi berlangsung tuntas, garis miring berkesudahan. Oke. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi di tiap-tiap kelompok. Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah. Siap kelompok 2? Sudah. Oke, kita mulai dulu persentase dari kelompok pertama. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1
Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 tentang reversible dan irreversible beserta ciri-cirinya. Silakan. Ya, saat ini saya akan menjelaskan apa itu reaksi reversible. Reaksi reversible adalah reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Ciri-ciri reaksi reversible adalah pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Yang kedua, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju. Reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reaksi irreversible. Reaksi irreversible adalah reaksi irreversible adalah reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan pada reaksi ini. Ciri-ciri reaksi irreversible: 1. Persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah produk atau kanan. Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Terima kasih. Oke. Silakan, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan berikan aplaus ke kelompok 1. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sama atau ada yang berbeda dari jawaban kelompok 1? Ya, sama. Oke, sama. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan tentang reaksi reversible dan presentasi ini akan dibaca oleh teman kita Sudio. Silakan. Terima kasih atas kesempatan ini kepada saya. Saya akan membacakan contoh reaksi dari kelompok 2. Contoh reaksi searah. Oke, bisa ditulis saja di papan supaya teman-teman yang lain bisa lihat reaksinya. Silakan. Silakan satu orang tuliskan. Oke, silakan tulis reaksinya. Oke, yang lain perhatikan ya reaksi yang dituliskan oleh kelompok 2. Silakan.
Oke. Ya ini ya contoh reaksi yang diberikan oleh kelompok 2. Jadi ada reaksi searah di mana natrium hidroksida yang bersifat larutan itu direaksikan dengan asam klorida, itu menghasilkan natrium klorida atau biasa dalam kehidupan sehari-hari itu adalah garam, dan menghasilkan H2O atau air. Oke, itu tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan sanggahan dari kelompok 1. Silakan. Ada, Bu. Silakan. Untuk kelompok 2, bisakah kalian memberikan salah satu contoh lain daripada Reaksi ya. contoh reaksi di atas? Oke, bagaimana kelompok 2 bisa? Bisa. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di sini ada contoh yang lain, yaitu contoh reaksi 2 arah. Saya akan tuliskan di papan tulis. Oke, silakan. L itu ya, liquid L. Oke. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Ya, Oke, dan ini reaksi yang kedua ini adalah reaksi yang berlangsung dua arah dari air kembali menjadi air. Jadi yang awalnya dia bersifat larutan, dia menjadi gas. Kemudian dari gas dia kembali menjadi air dalam bentuk larutan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelas hari ini sudah sangat baik. Semuanya sudah mengerti. Semuanya sudah bisa memahami. Ada pertanyaan seputar tugas yang Ibu berikan? Ada yang kurang dipahami? sudah jelas. Oke, kalau sudah tidak ada berarti jelas sekali ya. Yang terjadi dalam reaksi kimia pada kesetimbangan itu ada dua reaksi, yaitu reaksi searah atau satu arah dan reaksi dua arah. Ya, masing-masing itu kalau reaksi satu arah dia hanya dari reaktan ke produk. Jadi misalnya hanya ke kanan. Sedangkan kalau dua arah dari reaktan ke produk bisa kembali ke reaktan. Contohnya, kalau dia reaksi satu arah itu dia tidak bisa kembali kepada bentuk asalnya. Misalnya, kalian membakar kertas ya. Kertas setelah dibakar dia menjadi abu. Abu bisa tidak kembali menjadi kertas? Tidak ya, itu. Sedangkan contoh dari reaksi dua arah, misalnya kalian memanaskan air. Ketika airnya berbentuk larutan, itu kalian panaskan dia menguap, atau membentuk uap air, tapi dalam masih bentuk air, tapi dalam bentuk gas. Sementara dalam waktu yang sama, kalau kalian tutup misalnya blanket yang masak air, maka di dalamnya nanti air yang menguap itu akan menempel di bentuk panci dan dia mengalami kondensasi, sehingga pada saat yang sama dia akan kembali menjadi air, atau kembali ke bentuk asalnya. Dari dia jadi larutan dia menjadi gas, kemudian dari gas dia kembali menjadi larutan. Saya kira itu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk diskusinya, untuk pemaparannya sudah sangat jelas ya dari masing-masing kelompok. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Ada Ibu. Oke, silakan Wilanda. Saya di sini akan menyimpulkan pembelajaran kami pada saat ini. Kesetimbangan kimia menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah kanan dan kiri bernilai sama besar. Reaksi kimia terbagi atas dua. Pertama, reaksi searah atau tidak dapat balik, dan yang kedua, reaksi dua arah atau dapat balik. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan
pelajari bahwa reaksi kimia berdasarkan reaksi kesetimbangan kimia berdasarkan wujudnya itu ada dua, yaitu reaksi yang berwujud heterogen atau reaksi yang bersifat heterogen dan reaksi yang bersifat homogen. Kalau dia reaksi yang bersifat homogen berarti dalam reaksi itu semua fasenya sama. Jadi misalnya gas, semuanya gas. Sedangkan kalau dia yang bersifat heterogen berarti ada beberapa fase atau ada beberapa wujud dalam reaksi tersebut. Misalnya di atas, yang di atas ada NaOH, dia bersifat larutan, tapi dia juga selain dia bersifat larutan dia juga menghasilkan H2O. Jadi ada yang liquid, ada yang jadi itu dari dalam satu reaksi itu di dalamnya tidak hanya satu bentuk atau satu wujud saja, tetapi ada wujud yang lain, misalnya ada gas, ada larutan dan ada padatan di dalam. Oke, saya kira itu untuk pembelajaran kita hari ini, itu hal yang bisa kita simpulkan. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sudah ada di situ Ibu sudah bagikan soal-soal untuk dikerjakan secara mandiri di buku kalian masing-masing. Silahkan dibuka. Ada di situ. Di bagian belakang ada soal yang dikerjakan secara mandiri. Paling belakang silakan ada tugas mandiri, ada latihan soal, ada pilihan ganda, ada esai. Oke, silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Silakan ditulis soal di buku masing-masing dan silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan soal-soalnya, dijawab di bukunya. Oke, semua sudah selesai? Sudah? Ya. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan tugas mandirinya silakan dikumpulkan. Nanti Ibu mau periksa. Silakan. Silakan dikumpulkan. Yang sudah selesai. Oke. Selanjutnya ada yang bisa merefleksikan, atau ada yang bisa memberikan kesan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ada. Oke, silakan Suci. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena bisa menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, dan hasil dari diskusi kita boleh presentasikan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi semuanya semangat ya, karena pembelajaran kita hari ini kita bisa diskusikan
soal-soal yang ada, permasalahan yang ada bisa dipecahkan sama-sama dan kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru lagi. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Oke, silakan satu orang berdiri dalam doa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan tutup. Kita sudah buka dalam doa, maka kita juga akan tutup dalam doa. Teman-teman, dijemput semua. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita berdoa dan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kegiatan kepada kami, sehingga pembelajaran kami pada hari ini telah selesai. Bapa, berkati kami pada sebentar lagi kami akan berpisah di tempat ini. Kiranya Engkau selalu menjaga dan menyertai kami agar supaya kami sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dewi. Silakan duduk kembali. Oke, demikianlah seluruh pembelajaran kita untuk hari ini dan Ibu ucapkan selamat pagi. Kami